Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Hanum, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Pendidikan Agama Islam Angkatan ketiga tahun 2022 di LPPK Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari 2023, akan melakukan uji kinerja atau UKIN secara luring. Uji kinerja akan saya lakukan di SMA Negeri 1 Kembang Tanjung, Kabupaten Sulu, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, untuk lebih berkat, boleh kita mintakan kepada Ananda Fajar untuk memimpin doa. Silakan Ananda Fajar. Boleh bangun semua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kejanggalan dari diri aku, supaya mereka mengerti. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman mubarakah warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh duduk semuanya. Ibu ingin mengetahui apa kabar semuanya hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam mencoba mengikuti pelajaran. Ada yang tidak hadir? Ada. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir. Lebih baik ibu absen dulu. Ya, kita mulai. Andi Minta Karna Surya, Hadir, Bu. Aktiasa Humaira, Sunzal Zanova, Erna Juwita, Fajar Maulana, Hadir, Bu. Humaira, Intan Aulia Putri, Mulyani, Naila Safira, Nuri Ahyana, Putri Masturi, Rizna Ramadana, Soraya Bakis, Syarifah Akrimah, dan Zainuddin. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada 2 orang yang tidak hadir, semoga cepat sembuh. Baik. Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, semua sudah siap untuk mencari ilmu ya. Tolong Fajar menyimpan bahan yang tidak perlu. Simpan di laci boleh. Sultan boleh bajunya dirapikan. Roga boleh yang tidak perlu disimpan. Jika ada yang melihat sampah, boleh dibuang ke tong sampah ya. Ya baik. Materi kita hari ini adalah beriman kepada malaikat. Ibu ingin mengetahui, ada nggak anak-anak yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada? Ya, Intan, tentang apa? Tentang Asmaul Husna.
sekali tentang Asmaul Husna. Ada yang bisa menjawab apa itu Asmaul Husna? Boleh? Siapa? Asmaul Husna adalah ya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya berapa? 99 nama. Ada yang bisa menyebutkan satu orang saja? Silakan. Ya, bagus sekali sudah cukup. Itu merupakan materi kita minggu lalu. Jadi untuk sekarang hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai adanya malaikat dengan sepenuh hati, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat. Kita wajib mengimaninya berdasarkan ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan tentang itu. Dan ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, Israfil, Israel, yang terakhir malaikat Ridwan. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan belajar dengan berdiskusi. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugasnya dengan berdiskusi. Baik, sebelum lanjutkan kepada materi, kita lebih dulu bagusnya tahu tentang KD dan tujuan hari ini. KD kita hari ini adalah memahami iman kepada malaikat. Dan tujuannya yang pertama, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan iman kepada malaikat. Yang ketiga, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat mendiskusikan fungsi malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan daripada pelajaran kita hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, diciptakan Allah dari cahaya, berbeda dengan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah. Adanya malaikat, kita wajib mengimani malaikat walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi ada dalil Al-Quran yang menjelaskan keberadaan malaikat, sehingga manusia harus mengimani adanya malaikat. Dengan mengimani malaikat, maka dengan itu manusia juga akan beriman kepada Allah Sang Pencipta. Jadi simak dengan baik ayat yang berkenaan dengan adanya malaikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanur rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi
yakin bahwa ada Allah menciptakan malaikat, sehingga dalam kehidupan kita, dalam berbuat sesuatu kita harus lebih terkontrol karena ada selalu malaikat bersama kita. Ada selalu 2 orang malaikat yang selalu bersama kita. Siapa namanya? Malaikat Rakib dan Atid. Bagus sekali. 2 orang malaikat itu selalu bersama kita, di sisi kita. Apa yang kita lakukan tidak lepas ataupun tidak luput daripada catatannya, selalu dicatat. Yang baik dicatat, pekerjaan yang buruk juga dicatat. Jadi orang-orang yang sudah beriman kepada malaikat senantiasa yakin apa yang dilakukannya itu semua terkontrol dan sadar bahwa malaikat selalu mengawasinya, sehingga tidak akan melakukan pelanggaran. Semisal ada kawan-kawan dengar sudah beriman kepada malaikat tapi masih mencuri, ada nggak? Ada. Sudah beriman kepada malaikat tapi masih pacaran, ada ya? Ada. Ada di sini tidak ada ya? Masih ada berpacaran. Artinya orang tersebut beriman saja kepada malaikat tapi tidak benar-benar beriman. Kita tandai orang beriman kepada malaikat itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan segala sesuatu karena Allah. Karena ada malaikat selalu mencatat semua perbuatan manusia. Baik. Coba dengarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi daripada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Bagus sekali. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Jadi itulah pekerjaan malaikat Jibril. Allah sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah. Selanjutnya nomor 2, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Mengatur rezeki. Ya, bagus sekali. Malaikat Mikail mengatur rezeki yang diberikan kepada manusia, menurunkan hujan, termasuk pekerjaan malaikat Mikail. Jadi diharapkan kepada seluruhnya supaya mendapatkan rezeki yang banyak harus bangun pagi, karena malaikat Jibril memberi rezeki itu ketika di waktu pagi. Kita tidak ke sana. Orientasi kita hidup di dunia supaya kita masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam neraka. Ada yang tahu bagaimana wujud malaikat Malik? Malaikat Malik wujudnya sangat seram, sangat menakutkan, dan dia diciptakan Allah untuk tidak punya belas kasihan kepada manusia yang ingkar kepada Allah. Dia selalu taat terhadap apa yang disuruh oleh Allah dan tidak pernah segan-segan menyiksa atau memberi balasan kepada orang-orang yang enggan melaksanakan sholat misalnya, atau malah melanggar melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi anak-anakku sekalian, semoga kita tidak ke sana. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga. Jadi semoga ke sanalah kita semuanya. Dengan ini catatan kita harus selalu berbuat baik. Kita selalu belajar untuk kemudahan hidup kita. Contoh dengan kita belajar, kita tahu apa yang mesti kita kerjakan. Nah ya, apakah sudah jelas materi kita hari ini? Belum. Rupanya masih ada yang bingung ini. Jadi untuk lebih jelasnya, boleh kita nonton video yang akan kita putarkan sebentar lagi. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada malaikat, kita harus tahu dulu nih makna dari kata iman itu sendiri. Secara bahasa, iman adalah yakin dan percaya. Dari segi istilah, iman artinya meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat,
mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan atau tubuh. Lalu, apa itu malaikat? Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, lalu dijamakkan menjadi malaikah, yang berarti makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Berdasarkan pengertian iman dan malaikat, baik secara bahasa maupun secara istilah tersebut, dapat kita simpulkan nih, bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Dan kita sebagai manusia yang beriman kepada malaikat tentunya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh atau badan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak atau berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizal linnas iza atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meski tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah malaikat yang ada di dunia, tapi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya tugas malaikat yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa.
Lalu 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui ini memiliki beberapa tugas khusus. Yuk langsung saja kita bahas bersama. Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar nama malaikat Jibril. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, pada kisah tersebut, malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat Al-Quran pertama, yang saat ini kita kenal dengan Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1-5. Malaikat Jibril selama ini dikenal sebagai malaikat dengan tugas menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Selain itu, malaikat Jibril juga dikenal sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang sangat ingin saya jumpai di akhirat kelak. Dan saya yakin kita semua juga menginginkan hal yang sama. Malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi surga, serta menyambut semua hamba Allah SWT yang akan masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Neraka adalah tempat pembalasan atas amal buruk yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT selama hidup di dunia. Di neraka ini akan ada beberapa malaikat yang akan menjaga dan mengawasinya. Dan malaikat Malik merupakan malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Seperti tugas yang sudah diberikan. Kalau dikerjakan dengan baik, kita akan menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning, dengan cara pengajaran berbasis masalah, mencari masalah daripada materi kita dan membahasnya sehingga mencari tahu apa solusi daripada masalah. Langkah-langkah daripada metode PBL yaitu mencari masalah yang sudah kita cari tadi. Jadi dicari jalan solusinya sehingga ada jalan keluar dari masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah SWT benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Seperti adanya wahyu yang diterima oleh para nabi atau rasul. Para nabi atau rasul tersebut menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah SWT. Rukun iman ada 6,
bertindak. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Apakah kawan sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kepada kelompok satu, silakan. Ya, berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pengertian iman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat itu ada dan kita wajib mengimaninya. Malaikat bersifat gaib dan tidak bisa dilihat dengan mata. Yang menjadi pertanyaan saya, orang-orang yang suka pacaran atau mencuri, apakah dia sudah beriman kepada malaikat? Mohon dijelaskan oleh kelompok 1. Menurut kami, pertanyaan yang sangat bagus. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seseorang yang sudah beriman kepada malaikat tentu sudah percaya adanya malaikat dan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada 2 malaikat yang selalu menyertainya. Apabila seseorang melakukan seperti hal-hal mencuri atau pacaran, berarti iman kepada malaikatnya masih belum benar. Atau ada yang salah dengan keimanan mereka. Sehingga perlu diperbaiki seperti mempelajari kembali pengertian iman kepada malaikat, mengetahui fungsi-fungsi malaikat dan keberadaan malaikat bersama manusia. Dengan demikian, dia bisa menempatkan malaikat dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya lebih terarah dan terkontrol menuju surganya Allah. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Sudah dijawab oleh kelompok satu. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok satu. Terima kasih kembali kepada kelompok satu. Boleh mengambil tempat duduk kembali. Sekarang kita mintakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan membacakan surah yang terkait atau ayat yang terkait dengan beriman kepada malaikat pada surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada malaikat atau Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa
misalnya. Untuk kelompok 2, boleh nggak diulang kembali ayat yang berkenaan dengan adanya malaikat? Rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikianlah ayat yang terkait dengan beriman kepada malaikat. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, tepuk tangan kita berikan kepada kelompok 2 yang sedang melaksanakan Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Boleh kembali ke tempat. Baik, kita sudah belajar tadi. Ibu sudah memberikan materi. Selanjutnya kita sudah sama-sama menonton video. Dan terakhir tadi sudah kita berdiskusi mengulas semua masalah. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberi penguatan sedikit, yaitu beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, diciptakan Allah dari cahaya. Dan kita sebagai umat muslim harus mengimani adanya malaikat. Walaupun baik, kita wajib mengimani adanya 10 malaikat yang selalu bersama kita. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus lebih yakin bahwa ada malaikat selalu bersama kita, dan dalam melakukan sesuatu itu harus dengan penuh hati-hati, sebab ada malaikat yang di sisi kanan dan sisi percaya adanya malaikat dan meyakini ada malaikat dengan fungsinya masing-masing. Baik, sampai di sini apakah sudah paham semuanya? Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberi tugas melalui WA masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Jadi kerjakan di rumah dan nanti Ibu akan memberi nilai. Baik, Ibu ingin bertanya sekali lagi, apakah sudah paham pelajaran hari ini? Sudah. Menarik nggak pelajaran hari ini? Menarik. Semoga dengan kita mengetahui iman kepada mereka, jadi kita lebih hati-hati. Untuk materi di minggu depan,